Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi mengenai kimia umum yang berjudul gaya antar molekul. Nah, eee, gaya antar molekul ini merupakan salah satu subbab yang penting juga dipelajari dalam materi kimia. Nah, kalau sebelumnya kita telah belajar mengenai ikatan kimia, nah itu adalah ikatan yang terjadi yang mengikat antar unsur-unsurnya sehingga membentuk suatu senyawa atau molekul dan menjadikan molekul atau senyawa tersebut stabil. Ya. Nah, untuk gaya antar molekul ini berbeda gitu ya. Jadi ini adalah gaya atau ikatan yang terjadi pada satu molekul dengan molekul yang lain. Nah, makanya dalam kimia ya kita secara garis besar gitu ya, ada yang disebut sebagai gaya antar molekul dan gaya intramolekul. Nah, apa perbedaannya? Ini untuk yang intramolekul kita pelajari di bab ikatan kimia. Nah, jadi intra ya di dalam. Jadi di dalam molekul gitu ya. Jadi kan kita tahu ada ikatan misalkan oksigen gitu ya O2. Nah, ini kan kita tahu bahwa oksigen dia memiliki berapa? Ada beberapa pasangan elektron bebas gitu ya. Ada dua buah oksigen gitu ya. Nah, kemudian untuk membentuk suatu ikatan agar stabil gitu ya, jadi masing-masing oksigen dia menyerahkan sepasang elektron bebas untuk berikatan sehingga ini menjadi stabil gitu ya. Nah, ini yang menjadikan oksigen stabil gitu. Nah, ikatan yang terbentuk ini adalah ikatan kimia, spesifiknya ini intramolekul. Nah, bagaimana antar molekul? Antar molekul ya berarti antara molekul satu dengan molekul yang lain. Misalkan oksigen yang satu, molekul oksigen satu dengan molekul oksigen yang lain. Nah, ini ketika berdekatan gitu ya, berdekatan. Misalkan interaksinya itu apa yang terjadi ya? Ini interaksinya apa? Gitu. Nah, inilah yang dipelajari di gaya antar molekul. Nah, spesifiknya untuk membedakan gaya ikatan atau gaya intramolekul atau ikatan kimia, ini misalnya contohnya adalah untuk H2O gitu ya. Nah, H2O ini kan ikatan antara hidrogen dan oksigen gitu ya. Untuk memutus satu ikatan ini sekitar membutuhkan energi 930 kilojoule ya. Sedangkan antara H2O molekul H2O1 dengan molekul H2O yang lain gitu ya. Ini kan dalam keadaan liquid gitu. Ini untuk memutus ikatannya paling dibutuhkan sekitar 41-an gitu ya, kilojoule gitu energinya. Jadi sangat jauh berbeda gitu ya. Jadi selain dari ikatannya, kemudian dari besar energinya yang digunakan untuk memutus ikatannya juga berbeda. Yang ini adalah gaya antar molekul, yang ini adalah gaya intramolekul ya. Jadi perbedaannya sangat signifikan. Oke. Nah, gaya antar molekul ini kita berangkat dari state of matter atau fasa ya, fasa dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau di gas gitu kan, karena dia molekulnya antar satu molekul dengan molekul yang enggak ya benar, molekul satu dengan molekul yang lainnya dia bebas gitu ya, berjauhan, maka interaksinya itu sedikit gitu ya. Makanya kita pelajari di bab gas, terkait gas, itu interaksinya kan eee, apa ya, tidak terlalu banyak. Nah, bisa berinteraksi ketika jaraknya lagi kebetulan berdekatan gitu. Tapi kalau berjauhan, ya dia kurang ada interaksi yang spesifik, yang khas gitu ya. Nah, jadi untuk yang gas ini kan dia bisa dikompres sekuat mungkin gitu ya, agar nanti bisa membentuk menjadi cairan atau liquid gitu ya. Nah, di liquid ini karena jarak molekul satu dengan molekul yang lainnya sudah mulai berdekatan, maka pastinya akan terjadi interaksi gitu ya. Ya kayak manusia aja gitu ya, kalau deketan
pasti akan ada interaksi. Tapi kalau jauhan gitu ya, secara fisik gitu, secara fisik berjauhan ya maka sulit untuk berinteraksi. Kalau misalkan sudah fisiknya berdekatan kan bisa saja berinteraksi. Misalkan tiba-tiba oh tahu wajahnya atau gimana gitu ya. Sama saja gitu ya unsur-unsur dan molekul itu ada beberapa sifat yang mirip gitu. Nah, apalagi ketika dia dalam keadaan padat, maka interaksinya dia jauh lebih besar. Nah, keadaan tingkatan materi ini gitu ya, ini tidak jauh dari sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat yang dibentuk itu karena adanya energi kinetik dan juga adanya atraksi gitu ya. Apa namanya teh? The strength of attraction itu berarti kekuatan ikatan ya antar partikelnya. Nah, oke, yang pertama kita masuk ke gaya antar molekul. Nah, untuk gaya antar molekul sebelumnya kan kita bahas di ikatan kimia apa namanya teh? Ada yang disebut sebagai ikatan ionik, kemudian ada ikatan kovalen. Nah, misalnya untuk ikatan kita ambil salah satu contoh. Ini ada molekul HCl gitu ya. Nah, untuk ikatan yang tadi ya sudah ditegaskan di awal, untuk ikatan kimia kita membahas antara satu unsur ini, unsur hidrogen dengan unsur Cl. Ini ikatannya itu seperti apa? Nah, ini kan kita sudah pelajari bahwa HCl ini dia mengikuti prinsip ikatan kovalen ya. Nah, bagaimana interaksi antara molekul HCl dengan molekul HCl yang lain? Nah, ini ada yang disebut sebagai interaksi antar molekul. Nah, ini jauh lebih lemah tadi ya. Hanya membutuhkan sekitar 40-an kilojoule untuk memutus antara satu molekul air dengan molekul air yang lain. Nah, namun ikatan antar molekul ini dia mempengaruhi fisik ya, karakteristik fisik ya. Seperti ini, ikatan titik didih, kemudian ada titik leleh, kemudian tekanan uap, ada viskositas, ada tegangan permukaan, dan lain sebagainya. Jadi kepada gaya antar molekul itu berpengaruh pada hal-hal yang besar gitu ya. Jadi seperti ikatan ini gitu ya. Nah, ini mempengaruhinya terhadap karakteristik fisik atau sifat fisik. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari juga di masa SMA ya, ada bahwa gaya antar molekul ini nge-refernya itu adalah kepada gaya van der Waals gitu ya, karena sesuai dengan si penemunya. Nah, untuk van der Waals ini ada 3 sub besar gitu ya, yaitu yang disebut sebagai interaksi dipol-dipol, kemudian ada yang dipol, induksi dipol, ada yang disebut sebagai gaya London atau sering disebut sebagai gaya dispersi. Nah, untuk yang pertama interaksi dipol-dipol. Nah, jadi untuk interaksi dipol-dipol ini dari namanya saja sudah ketahuan gitu ya, dipol, dipol gitu ya. Dipol kan masih ingat kita belajar di bab elektronegativitas, negativitas. Jadi untuk dipol itu artinya ada 2 kutub gitu kan. Ya, jadi artinya ada kutub positif, ada kutub negatif gitu kan. Nah, jadi misalkan ada kutub positif, ada kutub negatif. Nah, bagaimana interaksi ketika ada 2 buah senyawa dipol-dipol gitu ya, yang punya 2 kutub ini. Nah, interaksinya tuh seperti apa? Nah, jadi kalau ada misalkan senyawa HCl tadi ya, antara HCl misalkan dengan HBr. Nah, dua-duanya sama-sama ikatan antar molekul gitu ya. Ini dia ada positif di sini, parsial positif, ini parsial negatif. Ini parsial positif, ini parsial negatif. Nah, bagaimana ketika dua-duanya berinteraksi? Ini kan dua-duanya sama-sama dipol permanen gitu ya. Nah, ketika berinteraksi akan seperti apa? Nah, ternyata ini akan menyesuaikan diri gitu ya. Si kutubnya ini akan menyesuaikan diri tergantung dari kondisinya gitu ya. Ketika si Cl misalkan ini ada HCl. Nah, ini pastinya positif positif akan mendekat kepada yang negatif gitu. Jadi akan menyesuaikan dirinya. Ya, gambaran besarnya seperti ini gitu ya. Jadi ketika berinteraksi dia akan menyesuaikan dengan kondisinya, dia berdekatan dengan siapa. Ya. Nah, jadi ketika mendekat ketika misalkan ketemunya dengan sama-sama negatif, misalkan sama negatif dan sesama positif, dia akan
tolak menolak gitu ya. Jadi ketika misalkan ketemu sama yang beda muatan akan tarik menarik, yang sama akan tolak menolak gitu. Makanya kan kita tahu dalam liquid dia sangat ini ya, fleksibel gitu, tapi sesuai dengan wadahnya. Nah, jadi untuk yang beberapa contoh dari ikatan atau interaksi dipol-dipol. Nah, jadi ada propana, ada dimetil ether. Nah, ini senyawanya ya. Kemudian data dari MR-nya, kemudian dipol moment. Nah, ini angkanya adalah ketetapan gitu ya. Jadi kita tidak perlu mencarinya. Kemudian titik didihnya. Nah, kita lihat dari sisi titik didihnya. Ini kan makin ke bawah, ini makin naik ya titik didihnya. Nah, kita lihat dari sisi senyawanya. Jadi ikatan yang terjadi antar senyawa itu bisa mempengaruhi sifat fisiknya. Nah, kita lihat untuk yang propana, ini kan 3 rantai karbon dan itu rantai lurus. Ya, dan biasanya yang rantai lurus, kemudian ikatan karbon memiliki titik didihnya itu pasti rendah ya. Nah, kemudian misalkan kita lihat di dimetil ether, di sini sudah ada gugus fungsi. Ya, ada gugus fungsi ether. Nah, jadi kalau sudah ada gugus fungsi, berarti ini ada penambahan, ya, penambahan keaktifan, maka titik didihnya juga akan bertambah. Misalkan di sini ada metil klorida, di sini ada Cl, yang mana kita tahu dia memiliki elektronegativitas yang tinggi. Nah, makanya dia lebih sedikit menambah titik didihnya walau kurang signifikan. Ya, ini juga dipengaruhi sama rantai karbonnya yang cuma ada satu. Kalau misalkan rantai karbonnya bertambah, ini bisa jadi berpengaruh kepada penambahan dari titik didih. Kemudian di asetaldehid, ini sudah ada gugus aldehida, ya. Nah, ini lebih kompleks lagi. Nah, ini juga selaras dengan penambahan titik didih. Nah, apalagi yang asetonitril, nah ini jauh lebih elektronegativitasnya lebih tinggi, nah, maka titik didihnya juga makin naik. Nah, jadi dari data ini kita bisa simpulkan bahwa makin polar suatu molekul, maka titik didihnya juga makin tinggi. Nah, ini juga berefek pada sifat fisik yang lain, gitu ya. Misalkan titik bekunya seperti apa kalau titik didihnya naik, gitu ya. Kemudian tegangan permukaannya juga seperti apa ketika rumus molekulnya bertambah. Nah, kita lihat juga bahwa rumus molekul MR juga ya sedikit banyak berpengaruh. Tapi yang lebih penting adalah karena adanya gugus fungsi, ya, gugus fungsi yang lebih utama. Kita lihat dari strukturnya. Oke, nah kemudian gaya yang selanjutnya adalah gaya dispersi London. Nah, gaya dispersi London ini dipengaruhi karena adanya muatan ya. Nah, jadi misalkan di sini ada helium gitu. Helium kan kita tahu helium memiliki 2 elektron di kulit terluarnya. Nah, jadi kalau dalam keadaan normal biasa ya maka awan elektronnya akan ada di sekelilingnya. Tapi ketika misalnya ada yang lain gitu ya, yang parsial polar gitu, ada parsial positif, ada parsial negatif itu mendekat. Nah, ini apa yang terjadi gitu. Nah, ini nantinya ini kan ini awalnya gitu ya, elektron dari si helium ini ada sebelah sini misalkan. Nah, karena ada atom helium yang lain yang mendekat, kemudian dia juga sama ada 2 elektron. Nah, ini pasti elektronnya akan menyesuaikan diri. Pastinya tidak mau berdekatan gitu kan ya elektronnya. Nah, maka pasti akan menyesuaikan dirinya, posisinya. Seperti ini gitu ya. Jadi yang parsial positif, parsial negatif, ini akan menyesuaikan diri. Gitu ya. Nah, kemudian ini akan berpengaruh pada pembentukan dipol instan dan induksi dipol. Induksi ini berarti kan ya istilahnya kalau kita bikin listrik, nah misalkan satu batang listrik didekatkan satu batang besi, maaf. Satu batang besi yang tidak bermuatan magnet, yang tidak ada magnetnya, kemudian didekatkan dengan magnet. Nah, lama-lama si besi ini juga akan terinduksi, ya kan? Yang tadinya tidak ada magnetnya, karena didekatkan dengan magnet jadinya punya magnet. Nah, ini juga sama, yang awalnya dia netral tapi karena
didekatkan dengan sesuatu yang beda muatan, nah maka ini akan menyesuaikan dirinya. Nah, untuk yang dispersion force atau London ini kan dia apa ya? Istilahnya instan gitu ya. Kalau yang tadi kan dipol-dipol itu yang memang permanen. Kalau yang ini mah yang instan terbentuk karena adanya senyawa lain yang mendekat dan dia punya kepolaran, gitu ya. Nah, bisa juga terjadi pada yang nonpolar. Yang nonpolar macam helium tadi gitu ya. Helium kan dia ya netral saja gitu. Tapi ketika didekatkan dengan sesuatu yang ada polarnya, maka dia akan menjadi polar. Jadi bisa saja untuk gaya London ini bisa terjadi pada setiap senyawa gitu ya. Nah, hal ini juga dipengaruhi oleh adanya polarisability. Polarisability ini kan sebenarnya kan polarisabilitas gitu ya. Jadi polarisabilitas itu sebenarnya kan kemudahan terganggunya distribusi elektron dalam suatu atom atau molekul atau apa namanya teh yang awalnya muatannya netral tapi karena didekatkan dengan sesuatu yang bermuatan akhirnya distribusi elektronnya itu terganggu. Jadi ada pergeseran gitu ya. Ini. Nah, apa sih faktor apa saja yang mempengaruhi gaya London gitu ya atau dispersi London ini? Nah, ini ya, seperti yang tadi kita sudah singgung sedikit juga di awal-awal, bentuk dari senyawa atau bentuk dari molekul ini akan berpengaruh terhadap kekuatan gaya dispersi. Ya, nah kita bisa lihat di sini. Oke, punten. Oke, jadi kita lihat bentuknya dari senyawa ini kita lihat pentana. Nah, pentana ini kan dia rantai lurus saja gitu ya, CH3, CH2, CH3. Kemudian lanjut lagi gitu ya sampai 5. Nah, beda lagi dengan neopentana gitu ya, yang dimana dari sisi strukturnya dia bulky gitu ya. Jadi kan gini gitu ya. Nah, misalkan ini ada lagi gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang ini dia lantai lurus saja gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi apa? Ini yang rantai lurus dengan yang bulky seperti ini gitu ya. Nah, ternyata kita lihat dari boiling point-nya, titik didihnya gitu ya. Ini juga berbeda gitu ya, berpengaruh walaupun memang tidak jauh signifikan tapi berpengaruh gitu ya. Nah, jadi yang lurus seperti ini ternyata dia memiliki titik didihnya lebih besar dibandingkan dengan yang ini, yang bulky. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, istilahnya mah kalau untuk memutus ya, memutus misalkan ada dua gitu ya, ada dua molekul seperti ini. Nah, ini misalkan kita kasih perkat gitu ya, di sini ada lem. Ini juga sama ada lem, gitu ya. Nah, mana permukaannya yang lebih banyak bersentuhan, gitu ya, dari sisi molekul. Nah, kalau kita lihat, yang lebih banyak bersentuhan permukaannya kan dari sisi ini ya, molekul pertama gitu ya, si pentana gitu. Nah, sehingga untuk memutus gaya antar molekulnya ini kan di antara molekul satu dengan yang lainnya ini lebih besar gitu, lebih banyak, lebih lama dibandingkan dengan yang ini. Kalau ini kan lebih sedikit ya, permukaan sentuhnya itu lebih sedikit gitu, maka dia lebih mudah terputus. Nah, ini maka boiling point-nya lebih rendah. Jadi begitu ya. Jadi apa, bentuk dari molekul itu sangat berpengaruh terhadap gaya London. Nah, ini ya, jadi terhadap surface area, ya, luas permukaan. Nah, ini yang lain, ya misalnya kita lihat di sini ada halogen, ya. Kemudian ada apa, gas mulia, ya. Nah, kita lihat dari sisi kalau dari sisi MR itu tentunya berbeda jauh gitu ya. Kemudian dari sisi titik didihnya kita lihat itu. Nah, kita lihat di sini titik didih yang satu dengan titik didih yang sebelah kiri ini juga sangat jauh signifikan ya perbedaannya gitu.
Nah, ini dipengaruhi oleh apa? Ini oleh MR, ya. Nah, dari MR-nya ternyata berpengaruh terhadap titik didih. Ya, kemudian dilihat juga dari ini ukuran atom. Ya, kita tahu bahwa gas mulia ukuran atomnya dia kan jauh lebih kecil daripada ini halogen ya. Ingat, ini bukan hanya yang F sendiri saja atau Cl yang sendiri, tapi ini yang sudah membentuk molekul ya. Jadi berdua. Sedangkan ini cuma satu ya. Nah, maka yang ini jauh lebih polar dibandingkan dengan yang ini. Maka dari sisi titik didihnya juga akan jauh berbeda. Nah, ini juga yang akan mempengaruhi terhadap gaya London. Ya. Jadi gaya London dipengaruhi dari sisi molecular weight, ya, MR, kemudian dari sisi kepolarannya. Ya. Oke. Nah, kira-kira dari sisi maaf, efeknya mana yang lebih besar gitu? Interaksi dipol-dipol atau gaya London? Nah, ini kita juga harus melihat dari sisi molekulnya. Gitu ya. Jadi tidak bisa karena ini sifatnya relatif, maka kalian harus melihat dari molekul. Ya. Jadi ketika misalkan molekul dibandingkan gitu ya dari sisi besar dan bentuknya, ukuran dan bentuknya. Nah, maka yang akan lebih dominan adalah siapa? Interaksi dipol-dipol. Ya. Nah, kalau misalkan ketika misalkan satu molekul lebih besar daripada yang lain, nah, ini yang lebih menentukan itu adalah si gaya dispersi. Walaupun sebenarnya untuk gaya dispersi ini bisa berlaku untuk semua molekul gitu. Nah, kalau dipol-dipol, nah ini harus melihat si molekulnya dulu. Gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ion dipol. Nah, kalau ion dipol berarti ini ada senyawa polar. Nah, ini adalah nantinya jadi senyawa ionik gitu ya. Nah, jadi untuk senyawa polar dan senyawa ionik, ya misalnya kita mau melarutkan NaCl misalkan. Jadi ada NaCl dilarutkan dalam air gitu. Nah, airnya kan senyawa polar, NaCl-nya senyawa ion gitu. Nah, ini seperti apa gitu ya. Ini dilihat dari si senyawa ioniknya itu dia bisa nggak engage gitu ya, bisa nggak terlarut dalam pelarut yang polar ini gitu ya. Nah, inilah yang disebut sebagai interaksi ion dipol. Nah, interaksi ion dipol ini ibaratnya mah kayak misalkan si NaCl gitu ya. Nanti si Na akan dikerubungi oleh molekul H2O di sekelilingnya gitu. Ya. Nah, tentunya dengan sudut mana yang berdekatan? Si sudut si O, karena si O ini dia yang lebih parsial negatif gitu ya. Karena kan Na mah udah pasti positif ya, kation gitu. Makanya sudutnya itu pasti oksigen yang lebih dekat kepada Na. Nah, sedangkan nanti yang Cl misalnya, karena dia negatif, maka di sini si H yang lebih dekat kepada si Cl. Nah, ini ada H. Ini juga sama gitu ya. Terus di sini ada H2O gitu ya. Jadi bergantung dari muatan. Nah, misalnya kejadian ini juga terjadi, ya ini secara fisika kalian pasti sudah tahu lah ya. Nah, ini dari sisi kelistrikan gitu ya. Jadi si air ini bisa dibengkokkan ketika si permukaan balonnya ini ada muatan. Ya, misalkan ada muatan negatif gitu ya. Nah, ini ada muatan negatif, 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 negatif. Nah, ini kan aliran airnya, air kan H2O, berarti yang mendekat itu yang positif atau negatif? Tentunya yang positif, berarti si H. Maka sudut hidrogen dia pasti akan dekat ke sini. Gitu. Makanya ini agak tarik gitu ya. Karena ketarik inilah, maka alirannya itu jadi sedikit bengkok. Nah, kemudian yang kedua, ya misalkan di batang besi ini, kan di sana banyak kation ya, dari logam-logam. Nah, ketika si balon ini banyak muatan negatif di permukaannya, ketika didekatkan dengan si batang yang positif, maka akan nempel gitu ya. Nah, ini akibat adanya gaya ion dipol.
Nah, kemudian yang selanjutnya, kita bisa lihat misalkan dari data, ini kan datanya valid gitu ya. Kita lihat misalkan ada C, SI, GE, SN. Nah, kita lihat C, SI, GE, dan HN itu adalah dari golongan ke-14 ya, atau 4A. Nah, jadi ini kan dari bawah, dari atas ya. Jadi periode ke-1, periode ke-2, periode ke-3, periode ke-4. Nah, ketika dia di istilahnya apa? Titik didihnya gitu ya, ini makin meningkat. Karena memang betul, kan makin besar ya molekulnya, ukuran molekulnya dia makin besar, maka titik didihnya makin meningkat. Nah, kemudian yang selanjutnya di golongan sebelahnya, yaitu golongan oksigen, sulfur, selenium, dan tellurium. Nanti di golongan 16A ya, 16 atau 6A. Nah, harusnya kan secara logikanya kalau kita mengikuti, ini harusnya ya di bawah sini aja gitu ya, si H2O teh gitu. Jadi titik didihnya ya di sini, di sekitaran sini gitu. Tapi yang terjadi ada anomali, H2O ini dia nanjak sendirian di atas dibandingkan sama teman-temannya. Kalau secara logikanya mah kan gini ya harusnya. Tapi untuk H2O dia lebih tinggi. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini? Nah, ternyata eh, ini ada faktor lain yang berpengaruh, ya. Nah, jadi untuk hidrogen, ya, hidrogen yang dimana dia berikatan dengan nitrogen, oksigen, dan fluor, ini apa namanya teh punya kekhususan, gitu ya. Jadi ketika hidrogen berikatan dengan 3 unsur ini, ada kelainan yang disebut sebagai ikatan hidrogen. Nah, ini karena khusus. Sebenarnya dia sama-sama gaya antar molekul, tapi ada kekhususan, gitu ya. Nah, kekhususannya ya tadi yang menyebabkan si air itu dia jauh dibandingkan sama teman-temannya titik didihnya. Nah, jadi untuk anomali air ya H2O ini sebelumnya sudah pernah saya singgung gitu ya di perkuliahan sebelumnya. Nah, jadi ketika H2O ini dia berikatan ya, molekul H2O ini berikatan satu sama lain gitu ya. Ini kan molekul H2O gitu ya. Nah, ini ada H, ada O, ada H. Nah, ini saling berikatan satu sama lain. Jadi ketika dalam keadaan padatnya dia akan membentuk suatu susunan struktur yang rigid gitu ya, yang rapih seperti ini gitu. Nah, di dalam strukturnya ternyata masih ada ruang kosong gitu. Nah, ruang kosong ini yang menyebabkan si air dalam keadaan padatnya dia memiliki densitas yang lebih rendah dibandingkan dalam keadaan cairnya ya. Makanya massa jenis es itu lebih ringan dibandingkan massa jenis cairannya gitu ya. Nah, ini diakibatkan karena adanya salah satunya ikatan hidrogen. Nah, sebagai ringkasan gitu ya, kalau kita masih bingung untuk menentukan mana yang masuk kategori apa ikatannya, nah kita bisa mengikuti jalur ini. Nah, jadi yang pertama ketika ada suatu senyawa, nah tentukan dulu ini senyawa molekul atau senyawa ionik gitu ya. Kalau ada ion, berarti ke sini gitu ya jalurnya. Oke. Nah, apakah ada molekul polar dan ion yang dua-duanya ada gitu ya? Nah, misalkan tidak semuanya ion. Nah, berarti ini termasuk sebagai ikatan ionik. Berarti ini murni ikatan ionik, bukan gaya antar molekul. Nah, tapi misalnya ternyata ada ikatan ionik, ada juga yang molekul ionik dan molekul polar. Nah, ketika dua-duanya ada, maka dia masuk kategori ion dipol. Ya. Nah, ketika misalkan tidak ada ion yang terlibat, nah pertama, apakah molekul polar murni molekul polar? Nah, ternyata tidak. Ini berarti masuknya kategori gaya London atau gaya dispersi. Nah, kalau udah masuk gaya dispersi ini, berarti murni gaya dispersi itu biasanya yang non polar. Ya, kayak tadi contohnya yang helium gitu ya. Jadi ketika dua buah helium mendekat gitu ya. Nah, ini pasti akan saling menyesuaikan muatannya. Nah, ini nanti akan terjadi interaksi. Interaksinya disebut sebagai gaya London. Ya. Nah, kemudian ketika misalkan ya ada molekul polar yang terlibat. Nah, kita lihat ada enggak
hidrogen, kemudian terikat pada nitrogen, oksigen, dan fluor. Tidak ada, oh berarti dia masuknya sebagai gaya dipol. Tapi kalau misalkan ada ikatan antara hidrogen dengan O, N, O, dan F, maka dia masuk sebagai kategori hidrogen bonding atau ikatan hidrogen. Nah, seperti itu ya cara untuk menyusunnya. Nah, ini tadi ya termasuk sebagai salah satu sifat fisik yang dipengaruhi oleh gaya antar molekul. Yang pertama ada viskositas. Viskositas itu adalah hambatan gitu ya, hambatan dari cairan untuk mengalir atau resistensi cairan untuk mengalir. Nah, ini masuknya terhadap kemudahan dari suatu molekul untuk bisa bergerak gitu ya. Nah, untuk viskositas sendiri ini ya, jadi meningkat seiring dengan kekuatan dari si gaya antar molekulnya, tapi menurun dibandingkan dengan temperatur, gitu ya. Jadi kalau viskositas dengan temperatur itu pasti berbanding terbalik ya, karena makin meningkat suhunya, maka viskositasnya juga makin naik. Nah, kita lihat misalkan ada senyawa heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Ya, ini rantainya rantai 6 sampai rantai 10. Nah, kita lihat viskositasnya. Ini kan dari atas ke bawah gitu ya. Ini terjadi kenaikan ya. Jadi makin panjang ya rantainya, strukturnya makin banyak, maka viskositasnya juga makin naik, makin susah gitu ya mengalirnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah surface tension atau tegangan permukaan. Nah, untuk tegangan permukaan ini kan apa namanya teh salah satu sifat fisik yang dipengaruhi oleh adanya tarik-menarik antar molekul ya, tarik-menarik antar molekul sehingga mengakibatkan adanya tegangan gitu ya. Nah, ini jadi misalkan di permukaan ya biasanya itu terjadi di permukaan. Nah, ini misalkan si antar molekul ini ada tarik-menarik dengan molekul ini, dengan molekul ini, molekul ini, molekul ini. Nah, maka di sini akan terjadi tegangan. Ya, tegangan permukaannya yang besar gitu. Nah, makanya ini mengakibatkan tegangan ini seolah bisa padat gitu ya, bisa di apa namanya teh, bisa diletakkan sesuatu di atasnya gitu dan mengapung. Ini untuk yang air ya. Nah, misalkan kita lihat fenomena ada serangga atau apa gitu ya, nyamuk bisa berjalan di atas air, nah itu akibat karena adanya tegangan permukaan. Nah, kemudian lanjut selanjutnya adalah perubahan fasa. Nah, kalau perubahan fasa ini saya yakin kalian sudah paham semuanya ya. Nah, ini juga dipengaruhi oleh gaya antar molekul gitu. Jadi misalkan kemudahan dia untuk menguap gitu, itu dipengaruhi oleh strukturnya, kemudian oleh kepolarannya, kemudian oleh MR-nya juga bisa berpengaruh gitu ya. Nah, tinggal kalian untuk menentukan itu dilihat dari ini molekulnya apa, seperti apa ya. Nah, sebagai latihan, silakan kalian latihan dengan beberapa soal ini gitu ya. Jadi kalian disuruh untuk menentukan tipe gaya antar molekul yang ada pada pasangan senyawa berikut. Kayak misalkan di sini ada HBr sama H2S. Nah, kira-kira kalau misalkan HBr sama H2S gitu ya, bersatu gitu ya dalam satu wadah gitu ya direaksikan, kira-kira gaya antar molekul apa yang terjadi di antara keduanya gitu ya. Ini sama-sama HBr, dia molekulnya polar, ini sama-sama polar. Berarti kalau terjadi, apa yang terjadi ketika polar-polar bertemu gitu. Nah, ini kan akan terjadi interaksi dipol-dipol. Nah, selanjutnya kalian bisa tentukan sendiri ya. Nah, jadi tugas tersebut dikumpulkan bersama dengan resume materi hari ini tentang gaya antar molekul. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya dari sisi penjelasan atau dari sisi materi. Silahkan kita diskusikan di grup LMS. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.